Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli musabbat qarbat wa tabi'in wa tabi'in tabi'in. Nahfuzu al fi hadha al-kitab. Abaina wa ummahatina wa lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم. Ancer-ancernya yang kemarin terakhir tuh katanya muqaddimah ya. Saya bacakan wal hadis tsani, bukan bab kedua tapi masih bab awal, hadis yang kedua. Hadis yang pertama kan kemarin itu tentang ya ibadi inni haramtu dzulma dan seterusnya itu. Ya ibadi ya. Hadis yang kedua kata muallif ajazani, telah mengijazahkan kepada aku bihi dengan hadis yang kedua ini, yaitu al-allamah yang sangat alim as-sayyid, menjadi pemimpin Ahmad al-Mursofi al-Misri. Ba'daan ajazan, setelah mengijazahkan kepadaku bihi dengan hadis tersebut juga as-Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i, yaitu Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Syafi'i. Dari mana? An masyayikhi, dari guru-gurunya, musalsalan. Kalau nama musalsalan itu tersambung, tasalsul, tersambung. Bil awwaliyati ila Abdullah bin Amr, sampai ke Abdullah bin Amr bin Al-As. Tentu anin Nabi, yaitu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu qal, Nabi bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Hadisnya ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang mengasih sayang, orang-orang yang mencintai, orang-orang yang berbuat damai, berbuat nyaman, ar-rahimun, dari kata rahmat. Orang-orang yang memberikan rahmat, kasih sayang kepada sesama tentunya, yarhamuhum, maka akan dirahmati oleh ar-Rahman, zat yang maha pemberi rahmat. Jadi orang yang selalu memberi rahmat, orang yang selalu memberikan cinta kasih, pasti Allah yang Maha Rahman akan mengasihinya. Jadi kalau kita menyayang sesama, pasti akan disayang oleh Allah Ar-Rahman tabaraka wa ta'ala, maha berkah dan maha tinggi. Irhamu, maka dengan demikian kalian sayangilah, kalian rahmatilah, sayangilah man fil ardi, orang-orang yang ada di muka bumi. Man, orang-orang fil ardi yang ada di muka bumi, yarhamukum, maka akan merahmati, akan menyayangi kum kalian, man fis sama, yaitu orang-orang atau makhluk yang ada di langit. Yang dimaksud wal makna ar-rahimuna liman fil ardi, kita kasih sayang, menyayangi kepada orang yang ada di muka bumi, maksudnya bagaimana? Yaitu min adamiyin wa hayawanin, dari kita sesama manusia, Bani Adam,
dan juga dari hewan-hewan selain manusia. Bahkan lebih luas lagi, yaitu seluruh alam. Jadi kita kasih sayangnya, kalau kita berkaca kepada dulu ada pemimpin NU namanya Abdurrahman Wahid, ya, rahimahullah. Beliau namanya Abdurrahman. Kalau kita sudah membaca muqaddimah kan kita sudah tahu apa artinya Rahman, apa artinya Rahim. Masih ingat nggak? Kalau Rahman itu berarti kasih sayang di dunia terhadap seluruh, tidak dibatasi dengan keimanan. Yang kafir pun dikasih rahmat oleh Allah, dikasih rezeki. Hewan pun, tumbuhan pun semua dikasih rezeki. Nah, kalau Ar-Rahim terbatas, limited edition, hanya memberikan rahmat bagi orang-orang yang beriman di akhirat nanti. Nah, jadi kalau Gus Dur namanya Abdurrahman, ternyata dalam kehidupannya juga beliau itu orang yang mengasihi siapa saja, terutama kaum yang minoritas yang tertindas. Beliau kasih, itu perlu kita contoh. Dengan hadis ini, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Kita merahmati kepada seluruh alam yang ada di dunia ini. Lam yu'mar biqatlihi bil ihsani ilaihim, yang mana hewan-hewan yang tidak diperintahkan di dalam syariat untuk membunuhnya. Emang ada hewan yang disuruh dibunuh? Pernah dengar nggak? Hewan yang kita disunahkan membunuhnya. Dengar kan? Nah, jadi kalau sama hewan yang disunahkan kita suruh membunuhnya, itu kita nggak harus belas kasihan. Jadi di sini dalam syarahnya, belas kasihan itu terhadap hewan-hewan yang tidak disuruh dalam syariat untuk membunuhnya. Cicak umpamanya kan ada perintah, kemudian pada ular hitam, ya, kalajengking, ya, itu kan kita sunnah membunuhnya. Sebelum dia membunuh kita bunuh duluan. Terus berkembang nih, saya sering ada yang tanya, bagaimana kalau kita membunuh nyamuk, katanya. Saya bingung juga, secara tekstual nggak ada, hadisnya kan nggak ada membunuh nyamuk. Terus boleh nggak? Kalau kita berpikir dengan sifat Rahman, kita berpikir ketika Allah menciptakan nyamuk yang kecil dengan detilnya seperti itu, kita dengan gampangnya ditepuk aja langsung mati. Dia kan membunuh manusia, dia kan bikin penyakit dan lain sebagainya, katanya yang membunuh itu. Baiklah, itu ada ayatnya ketika Allah berfirman, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Ya. Apal? Coba terusin. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Ya, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Yang jadi titik beratnya di sini, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Tuh. Sekarang kan musim nyamuk nih. Teman-teman saudara semua, apa yang disikapi kesannya tentang nyamuk coba? Kita lagi ngantuk, nyamuk banyak banget. Suka ngomel apa coba? Ngomel kita sama nyamuk. Sebetulnya kalau kita ngomel sama nyamuk, itu adalah kita ngomel kepada yang menciptakan nyamuk. Ngomel kepada Allah. Sebetulnya adanya nyamuk itu salah kita sendiri.
Sebetulnya di rumah baju kotor pada gantung, di halaman banyak air menggenang, gotnya kurang lancar, buang sampah sembarangan, gotnya mampet, sehingga banyak nyamuk. Ini kalau habis banjir begini nggak ada nyamuk biasanya, karena hilang itu telur-telurnya. Jadi mendingan banjir katanya. Nah, jadi salah kita sebetulnya. Tapi ternyata yudillu bihi katsiron. Iya, banyak orang yang sesat kayak orang kafir. Bilangnya apa? Ngapain sih Allah menciptakan nyamuk? Buat apa? Madza aradallahu bihada masalah. Tetapi wayahdi bihi katsiro, dengan obat nyamuk itu, yahdi itu bukan hidayah yang seperti kita bayangkan masuk Islam, bukan. Yahdi itu bermakna umum, yaitu menjadikan inspirasi. Dengan nyamuk itu ada orang terinspirasi, oh bagaimana cara menolak nyamuk. Bikinlah pabrik itu anti nyamuk. Ada yang dioles, ada yang pakai semprot, ada yang dibakar pakai asap, coba macam-macam kan. Sehingga mereka mendapatkan inspirasi dari nyamuk itu kaya raya. Pabriknya itu obat-obatan nyamuk pun kaya raya, karyawannya banyak, ribuan, kaya raya. Belum para pengecernya, tukang warungnya tuh. Tukang warung aja gara-gara nyamuk itu kaya dia. Nah, jadi wayahdi bihi katsiro. Nah, artinya kalau menurut saya nyamuk pun kita nggak boleh sembarangan membunuh, ditepuk gitu, nggak boleh. Bukan kata-kata kita. Saya secara pribadi, secara manusiawi, secara berpikir orang-orang dengan hati, saya menciptakan nggak bisa. Menciptakan nyamuk nggak bisa. Ya, nggak usah dibunuh, kalau diusir silahkan dengan obat anti nyamuk itu diusir. Nah, tapi jangan fatwa katanya haram membunuh nyamuk, kata Ustaz Soleh katanya. Enggak, saya nggak bilang begitu. Jadi kalau menurut saya mah enggak. Jadi nggak usah dibunuh lah. Ya, terus bil ihsani ilaihim, dengan berbuat baik kepada mereka. Jadi kepada hewan-hewan itu kita menyayang lah, kita jangan gara-gara kebanyakan nih kucing gara-gara ngambil makanan kita ditendang gitu. Galak banget itu, Masya Allah. Kucing nyari sisa-sisa makanan kita ditendang. Kan ada lah, banyak lah. Bil ihsani ilaihim, ini ada yang baca kitab, ada yang bawa kitabnya enggak? Yang sama-sama menyimak kitabnya, ada enggak? Jane maca dhewean yo sakarpe iki. Terjai harusnya baca, lihat. Nanti kalau saya salah baca kan bisa dikoreksi. Irhamu man tastati'una. Irhamu, kalian kasihilah, man terhadap orang, tastati'una yang kalian mampu, antar hamuhu, yaitu untuk membelas kasih atau mengasihi mereka, mengasihi dia. Kasihanilah oleh kalian orang-orang yang kau mampu mengasihinya. Siapa aja terserah, yang penting kau mampu. Antarhamu. Min asnafi makhluqatihi, dari golongan-golongan makhluk-makhluknya Allah Ta'ala, walau ghairu akilin, walaupun yang tidak berakal. Saya masih ingat kira-kira berapa bulan, tahun yang lalu ya. Dulu di sini ada ODGJ bahasa sekarangnya. Jangan dikira ODGJ bukan makhluk Allah, itu makhluk Allah. Kita juga kasihan. Ya kalau kita mampu ya punya apa, kasih makan apa dan sebagainya. Kan belum lama ya di dekat danau sini ya. Ada ODGJ, kemudian siapa yang ngurusin itu? Orang NU juga waktu itu. Nah, ya ada itu. Nah itu contoh-contoh yang baik. ODGJ jangan dianggap itu adalah orang lain, itu tetap sebagai makhluk Allah, sebagai manusia, kan manusia tetap. Kalau kita bisa ngasih ya ngasih, kalau nggak bisa ya jangan mencibir, jangan menghinanya. Bahkan kalau kita berbicara hati, ada juga orang yang ternyata kekasih Allah,
kemudian macae atau dandanannya seperti ODGJ ada. Allah alam kalau itu. Wala ghaira akilin bisyafaqati alaihim wa du'aikum lahum birrahmah wal maghfirah. Dengan kita menyayangi mereka, mendoakan mereka birrahmat wal maghfirah. Kalaupun kita enggak memberi, ya kita dengan mendoakan. Dengan mendoakan. Mendoakan rahmat, mendoakan maghfirah bagi orang lain. Terus jawabannya apa? Yarhamukumul malaikah. Ketika kalian bisa memberikan kasih sayang kepada orang lain, siapa saja itu, semua semampu kalian, maka akan mengasihi kepada kalian siapa? Para malaikat. Wa min rahmatihi ammatan li ahlis sama'il ladzina hum aktsaru min ahlil ardi. Nah, sebagian dari rahmatnya itu yang secara umum untuk ahli langit, yaitu orang-orang yang lebih banyak nih di ahli langit itu lebih banyak daripada ahli dunia. Penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk dunia. Nah, lebih umum, ya, lebih banyak, lebih universal. Makanya kita jangan terbatas mengasihi orang. Ini kan ada sedikit fenomena sekarang itu orang lebih akrab dengan golongannya aja. Ada, tapi bukan di sini. Kalau dengan golongannya dia salaman berangkulan. Kalau bukan dengan golongannya, ketika kita assalamualaikum, waalaikumsalam. Gitu. Tapi ketika dengan golongannya coba, assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, gitu. Nah, itu langsung dirangkulnya. Hati-hati, orang yang seperti itu hati-hati. Itu saya belajar deradikalisasi orang yang seperti itu udah ada masuk satu langkah ke intoleran, nantinya ke radikal, terakhirnya ujungnya itu. Ujung-ujungnya teroris, ujung-ujungnya. Tapi jangan langsung dipotong, orang yang begitu teroris jangan. Jadi kalau belajar mantek itu jangan langsung dipotong. Jadi ada natijahnya. Pertama, orang yang tidak mengakui pendapat orang lain, itu pertama. Nanti orang itu menyalahkan orang lain dan mengaku paling menang sendiri. Gak mau dengan golongan yang lain, harus dengan golongan sendiri. Terus golongan yang selain golongannya adalah kafir, sesat, dan lain sebagainya. Karena kafir halal darahnya, dibunuh boleh dia. Nah itu, nanti begitu ada keyakinan seperti itu masih belum teroris, masih belum. Karena di sini nggak ada undang-undang subversif. Begitu ada dibom, meledak dia, baru teroris katanya gitu. Nah, itu dari awal dari situ. Waspadalah, ini saya kasih bocoran dikit. Waspada orang-orang yang tidak kasih sayang terhadap sesama, bilangnya rahmatan lil alamin, tapi tidak kasih sayang terhadap sesama. Yaitu contohnya orang-orang nih, ketika ada satu sekolahan tidak libur di hari libur nasional, tandain. Ada sekolahan yang tidak mau upacara bendera, tandain. Udah itu aja, gampang kita. Nah, buat apa itu di sini ada merah putih kalau kita tidak diaplikasikan? Ya. Nah, kita harus memberikan kasih sayang umum pada seluruhnya di langit dan bumi, siapa saja, golongan apapun, golongan apapun. Ya. Wala yajuzu, dan tidak boleh li syahsin, bagi seseorang ayyad'ua, untuk mendoakan dia li jami'il muslimina, kepada seluruh orang-orang Islam. Ini apa? Matanya udah harus digedein kacamatanya ini. Li jamil muslimina yaghfiru jami'i bi, ya
biya bi ghafri jami'i dunubihim aw yad'u li faqirin binahwi mi'ati dinarin. Nah, jadi jangan sesekali ini nggak boleh bagi seorang mendoakan kepada seluruh orang Islam dengan diampuni seluruh dosanya, atau doa kepada orang fakir binahwi mi'ati dinarin dengan seumpama 100 dinar. Nah, walaisa lahu jihatun yatasahhalu minha dalika, dan bagi orang itu, yang fakir ya, tidak ada jalan yang bisa untuk berdoa magfirah tersebut. Kemudian wa yaqulu hadza minar rahmah wa bil halqil annahu mukhalifun linususi syari. Jadi gini gampangnya, jangan meminta ampun pilih-pilih sesuai pesanan, atau meminta ampun udah seluruh dosanya semua minta diampuni gitu. Dijami dzunub. Karena kan ada dosa-dosa yang tidak diampuni, dosa syirik nggak diampuni, ya kan ya. Jadi ini dosa-dosa besar juga tidak cukup dengan hanya meminta ampun seperti itu. Dosa besar harus dengan taubat, harus dengan taubatan nasuha. Kalau dosa kecil mah istighfar cukup. Tapi dosa besar apa sih contohnya? Ada yang orang nggak merasa itu dosa besar, membentak ibu, membentak orang tua, dosa besar. Kalau dibaca di Al-Kabair itu Masya Allah banyak banget, ada sekitar 70 dosa besar. Membentak orang tua, kemudian dosa sombong, nih sombong tuh banyak banget sombong, Masya Allah. Jadi ini tentang rahmat kepada makhluk, kepada sesama, kita sayang kepada sesama, itu jangan hanya terhadap golongannya, dibeda-beda antara orang fakir, orang kaya, dibeda-beda, nggak boleh. Jadi jangan sampai. Tapi ada seseorang kalau diundang orang kaya, datang cepat-cepat di depan dia. Kalau diundang orang miskin, nggak datang. Ada. Ya tapi bukan orang di sini, bukan. Ya kalau dikatakan cerita, pasti ada orang seperti itu, pasti ada. Ya, jadi intinya mari kita menyayangi sesama, jangan dibatasi, disekat-sekat dengan agama sekalipun jangan. Apalagi dengan hanya golongan saja. Jadi saya belajar dari kehidupan di kota ini. Saya bergaul dengan lintas agama, saya bergaul dengan semua, bahkan dengan anak kecil. Kan ada orang yang tidak suka anak kecil. Kalau saya semuanya, anak kecil, semuanya pokoknya. Itu saya pengen mencontoh Rasulullah yang sayang kepada siapapun, kepada musuh sekalipun. Pernah kan dengar Rasul menyuapi orang buta, yang mana orang buta itu menghina Rasul, tapi Rasul tetap nyuapin. Itu kalau kita nggak bisa itu. Ada orang pernah menjelek-jelekan kita, ketemu aja kita susah senyum. Ada orang pernah bermasalah dengan kita, susah senyum kita sama dia. Barangkali saya itu, barangkali. Yang lain enggak ya? Enggak beda. Aduh. Kita belajar ya, belajar ar-rahimuna. Musuh kita sayangi. Kita lakukan sesuai dengan kodratnya bagaimana kepada musuh itu. Ya karena ada musuh kita, yaitu orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang tidak disukai oleh syariat itu kan. Tapi bukan berarti mereka harus dibunuh, harus dijauhi, bukan. Justru harus didekati. Ada cerita nih. Ru'yal Ghazali, ceritanya mimpinya Imam Al-Ghazali. Fin naumi, di dalam tidurnya. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada Imam Ghazali,
ma fa'alallahu bika, apa yang telah Allah lakukan kepada engkau. Jadi Imam Ghazali mimpi, dalam mimpinya itu ditanya, kamu diperbuat apa namanya oleh Allah, diapain gitu, diapain oleh Allah. Faqala aw faqani baina yadayhi wa qala li bima qadimta alayya. Kemudian Allah dudukkan, Allah berdirikan aku di sampingnya, dan Allah katakan, kamu datang sampai sini tuh karena apa? Gitu. Kenapa kamu kok bisa sampai di sini? Kemudian Al-Quru a'mali, aku menyebutkan amal-amalku, ibadahku, tahajudku barangkali ya, mengarang kitabku, pokoknya semua. Faqala lam aqbilha, kata Allah, aku nggak terima itu, aku tolak itu, amal-amalmu tuh aku tolak, nggak aku terima. Kemudian wa inna ma qabiltu minka, dan sesungguhnya aku menerima dari engkau itu data yaumin, pada suatu hari, nazalat dubabatun, nazalat turun atau hinggap ekornya lalat, ala madadi qalamika, di atas tintanya pen engkau, pena kamu, tintanya kan masih basah itu. Yang baru nutul zaman dulu kan ada yang ingat ya, yang pernah pesantren pasti ingat. Pen totol gitu, tulis. Dia baru notol gitu kan basah. Itu ada lalat nemplok di ujungnya. Nemplok di ujungnya. Litasriba minhu, lalat itu pengen minum dari air tintanya itu, pengen menghisap air tintanya itu. Wa anta taktubu, dan engkau pada waktu itu mau nulis. Fatarok tal kitabata, kemudian kau tangguhkan, kau nggak jadi nulis, kau diem, diliatin lalat itu. Hatta akhodat haddoha, sehingga si lalat itu mengambil bagiannya, mengambil minum di tinta itu. Rahmatan biha, karena kau kasihan kepada lalat, karena kau kasihan kepada lalat. Kemudian itulah yang diterima, kata Allah, ketika satu hari kau menulis, kemudian ada lalat, kau diem. Kita bayangin, kalau masalah materi, harganya cuman berapa sih tinta? Nah, dirupiahkan nggak ada itu, cuma setetes doang, dan yang dimakan oleh si lalat itu ya sedikit banget. Tapi keikhlasannya itu nggak ada pengen dipuji orang, apalagi seperti sekarang kan semua amal-amal itu sudah dicatat sendiri, sudah mengenyampingkan malaikat Raqib dan Atid ya, semuanya statusin semua. Nggak tahu tuh amalnya, nggak tahu hilang, nggak tahu nggak, kalau kita ngaji Ihya tuh hilang semua itu amalnya. Masya Allah. Statusin semua. Itu Imam Ghazali nggak ada status, nggak ada apa, pokoknya mah ngasih minum ke lalat. Yang pasti itu udah ikhlasnya udah 100%, udah murni banget. Enggak karena siapa-siapa. Ya pokoknya dari hati paling dalam, kasihan. Kita bisa bayangin. Nah, keikhlasan yang itulah justru yang dianggap diterima oleh Allah sebagai amal yang nantinya Allah menjadikan Imam Ghazali mendapatkan rahmatnya di akhirat itu. Summa qala ta'ala, kepada yang membawa itu, bawalah hambaku itu ilal jannah. Bawalah Imam Ghazali salah ke surganya karena dengan sebab seekor lalat tadi. Nah, jadi ini cerita sedikit tentang kita menyayangi kepada sesama.
Ini banyak banget kalau dipasin sesuai kitabnya. Nah, baiklah. Saya sih lebih baik ada dua arah komunikasinya. Sebelum ditutup, saya ingin masukan dari teman-teman atau pertanyaan atau saran atau kritik dan sebagainya. Monggo. Saya keterbatasan kacamata juga, saya mungkin udah +2 barangkali. Ini 1,5. Ya, cukup ya. Alhamdulillah. Jadi intinya hadis yang pertama ini ar-rahimuna yarhamuhumur rahman itu mari kita pakai, mari kita gunakan. Kasih sayang kita jangan dibatasi. Ya, jangan dibatasi. Karena kita di dunia, maka berlakulah sifat ar-Rahman. Kita harus mengasih sayang itu sebagaimana Allah mengasih sayangi kepada semuanya. Ya, kepada siapapun. Kita harus bisa sopan, santun, bicara yang baik kepada siapapun. Jangan berubah. Jangan berubah. Kecuali kalau berperang beda. Ini bukan perang. Nah, kalau perang di medsos ada ya silahkan. Kalau perang di medsos dengan buzzer-buzzer mau begitu, silahkan sesuai dengan kaidah yang ada di sana. Tapi jangan juga sampai nanti kena undang-undang IT, jangan sampai. Ya, semoga kita bisa bersikap lebih baik lagi. Kita ikutlah dengan apa yang telah dicontohkan oleh guru kita, oleh pemimpin kita, yaitu beliau Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Semoga Allah merahmati beliau. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, segenap jajaran Suriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, segenap jajaran Suriah Ranting NU se-Bekasi Utara, segenap jajaran pengurus tanfiziyah baik Majelis Wakil Cabang maupun Ranting NU se-Bekasi Utara, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini meskipun di depan banjir seleher ayam, tapi banjir seleher ayam itu tidak menyurutkan langkah kita untuk menghidup-hidupkan organisasi Nahdlatul Ulama. Kalau bicara soal kitab, dari kitab Fathul Mu'in sampai kitab Darmo Gandul kita bisa kayaknya. Kalau bicara soal ngarah ilmunya, tapi kita hadir di sini, orang Portugal bilang ngurip-ngurip na NU, menghidup-hidupkan Nahdlatul Ulama. Di sini banyak kiai besar, tapi yang besar kayaknya cuman Pak Edi ini sini. 89 kg. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini
punya niat satu adalah untuk menghidup-hidupkan Nahdlatul Ulama, wabil khusus di perumahan mewah VIP. Mewah apa elit ini Kiai? Mewah dan elit. Mewah itu mepet sawah, ya. Elit ekonominya lagi sulit. Nah, ya Kiai Tiwan ya. Kiai Tiwan kalau nggak ditanya, saya suka ditanya mulu, gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Lailatul Ijtima yang kedua ini di perumahan VIP, saya berharap dan kita berharap dakwah MWC NU Bekasi Utara masuk ke perumahan-perumahan yang ada di Bekasi Utara. Kalau bisa masuk ke perumahan-perumahan, ada kumpulan-kumpulan warga Nahdiyin, lalu membentuk kepengurusan, entah itu ranting istimewakah, entah anak rantingkah, insya Allah maka pergerakan NU di Bekasi Utara akan semakin menyebar. Kenapa kita harus menghidup-hidupkan NU? Karena sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, pergerakannya, amaliyahnya, sudah banyak orang yang terang-terangan mengkafir-kafirkan amaliyah NU. Bahkan kemarin di Lombok Timur ada orang yang identitasnya adalah rombongan celana tinggi, yaitu RCTI, ya, itu sudah berani mengkafir-kafirkan sesepuh-sesepuh Lombok Timur yang sejatinya adalah orang-orang yang pertama kali mendakwahkan agama Islam. Bahkan sekarang muncul lagi dai-dai yang mengatakan bahwa Wali Songo adalah wali setan. Itu ada di sosial media. Maka cara mengkanter dakwah tersebut, selain juga kita buat di sosial media, juga kita harus menyampaikan ke masyarakat yang paling bawah bahwa ajaran Nahdlatul Ulama adalah ajaran yang direstui dan diridhoi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu sebelum 98, tahun 98 itu pergerakan atau dinamika ataupun pergolakan agama tidak seperti sekarang. Karena dulu adanya cuman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Tapi sekarang organisasi transinternasional yang dibawa dari Turki, dibawa dari Afghanistan, dibawa dari Timur Tengah, dibawa dari Arab Saudi, sudah masuk ke Indonesia, bukan hanya ajarannya, tapi juga melalui syai'un-syai'unnya, melalui dananya, sehingga digelontorkan dana dari Saudi Arabia. Yang terpenting faham wahabinya bisa diterima di masyarakat Indonesia. Makanya kita lihat di Harapan Indah atau di perumahan-perumahan banyak firqah-firqah Islam yang tidak cocok dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita diam saja, maka nanti bagaimana nasib anak-anak kita ke depan? Wong di lingkungan masyarakat kita saja, ketika orang tua tidak tahu masukin anak ke pesantren, pesantrennya itu pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak, ketika pulang ke kampung halamannya, orang tuanya meninggal, sudah banyak yang tidak memperbolehkan tahlilin orang tuanya. Kemarin saya tahlil di Harapan Jaya, tanya ketua ranting Harapan Jaya, tahlil malam ke-7, anaknya
baca tahlil aja diem, nggak ngikutin tahlilan, nggak ngikutin yasinan. Mereka ngadain tahlil karena nggak enak sama lingkungan sekitarnya. Makin lama kalau mereka semakin banyak, maka ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah akan semakin hilang di lingkungan masyarakat kita. Makanya tugas kita dan kewajiban kita adalah menghidup-hidupkan Nahdlatul Ulama. Saya yakin dan seyakin-yakinnya para ustadz, para kiai ilmu agamanya sudah matang. Tapi kalau perkumpulan tidak diikat dengan organisasi, maka pergerakan kita tidak akan mampu untuk merubah, untuk mendominasi, untuk mengarahkan kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai di lingkungan masyarakat kita yang dari orang tua kita, kakek nenek kita memiliki Ahlus Sunnah wal Jamaah, nanti ketika kita mati, kita dikafani, disolatin, bukan ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya MWC NU Bekasi Utara itu punya program yang disepakati oleh seluruh pengurus ranting, pengadaan mobil pelayanan umat. Sebab sekarang mereka itu lebih gencar, hampir semua masjid yang di dalamnya dikuasai oleh mereka sudah punya mobil pelayanan umat. Kita miris sekali ketika lingkungan tetangga kita meninggal dunia, mereka yang semasa hidupnya adalah orang nadiyin, ketika matinya, ketika meninggalnya dimandiin, dikafanin, disolatin, tidak seperti keadaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya program mobil ambulan, mobil pelayanan umat adalah mobil pertama kali milik NU, bukan hanya periode saya, tapi dari zaman Nabi Adam. Dari zaman Nabi Adam itu kita baru punya mobil ini kayak ini. Di Bekasi Utara, alhamdulillah. Tapi ini mobil belum lunas. Ya. Ini mobil masih ditalangi sebagian oleh pengusaha Nahdiyin. Dari mana kita cara menutupinya? Diangsur tiap bulan melalui koin NU. Ini dikomandani oleh Bapak Insinyur Edi Cahyadi. Nah, kemarin sebelum ada mobil ambulan, beliau itu lebih gemuk dari sekarang. Iya. Sekarang ada mobil ambulan, saya nggak mau tahu Pak Edi, pokoknya setiap bulan bagaimana caranya kita bisa ngangsur sama pengusaha Nahdiyin. Nah, kan gitu. Nah, ini tanggung jawab kita semua. Makanya tolong pengurus ranting, koin NU-nya diedarkan dan diwajibkan untuk setiap pengurus NU di Bekasi Utara. Semampu kita. Ini yang pertama. Yang kedua, besok tanggal 29 Januari menyongsong 1 abad Harlah Nahdlatul Ulama, kita akan mengadakan harlah sekaligus launching ambulan, insya Allah sudah disetujui di BSI. BSI apa kepanjangannya? Bina Sarana Informatika. Oke, Tiwan hafal dia. Tanggal 29 hari Sabtu jam 7:30 pagi, insya Allah kita adakan harlah sekaligus launching ambulan di BSI. Ini pagi loh acaranya. Sebenarnya agak khawatir kalau pagi bikin acara. Takutnya datangnya habis zuhur. Karena malamnya biasanya pada melek. Ya, tapi mudah-mudahan ya paksain dah. Besok harlah NU, tolong disampaikan kepada Jamiah Nahdlatul Ulama tanggal 29 hari Sabtu jam 7:30 pagi kita mengadakan
Harlah NU di BSI Bekasi Utara. Insya Allah akan dihadiri oleh ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Yang kedua akan dihadiri oleh ketua MUI Kota Bekasi, ketua PCNU Kota Bekasi. Ini untuk kegiatan nanti tanggal 29. Dari mana dananya? Dari kita. Makanya monggo yang punya rezeki ya, bahwa nanti hari Sabtu tanggal 29 masing-masing kita list yang punya 10 juta. List 10 juta nggak apa-apa, saya nggak nolak. Ya, yang punyanya 5 juta nggak apa-apa 5 juta. Ya. Yang punyanya 50.000 juga nggak apa-apa. Ya, dari kita, oleh kita, untuk Nahdlatul Ulama. Saya memang kepada Pak Edi kalau bisa jangan bikin proposal minta ke pejabat-pejabat. Cukup diundang, kasih nomor rekening MWC saja. Kadang kita udah bolak-balik ngasihnya nggak seberapa. Timbang 100, 200, kayaknya ngecilin kita kayak. Iya kan ya. Pokoknya seada-adanya aja. Kegiatan LI memang saya arahkan ke ketua LDNU, nggak usah makan-makan besar lah. Setiap pengajian LI di ranting di MBC, udah kopi aja sama air. Kalau ada besek buat ditenteng. Tandanya ngaji. Iya, tapi bawa sendiri. Iya. Nggak usah makan-makan berat. Sebab kenapa? Saya khawatir begini. Kalau ranting punya acara, MBC punya acara, belum lagi banom-banom yang lain punya acara, duit lagi, sumbangan lagi. Ini nggak enak sama warga NU Nahdlatul Ulama. Makanya tolong pengurus ranting kalau mau punya kegiatan besar, komunikasi dulu sama MBC-nya. Khawatir kalau di sini ngadain event besar, ini ngadain, kasihan. Ini keadaan lagi belum baik-baik saja. Keadaan ekonomi belum normal, belum stabil. Maka dari itu kalau mau punya kegiatan, komunikasi dulu dengan pengurus MWC supaya bisa kita bikin acara secara bersama-sama. Itu yang kedua. Yang terakhir bahwa Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sudah menyampaikan usul kepada pimpinan cabang NU Kota Bekasi bahwa nanti ketika ada program, ada peluang di instansi pemerintahan, baik itu Basnas, baik itu FKUB, baik itu sesuatu yang menghasilkan uang, harus mendapat rekomendasi dari ranting dan MWC-nya. Sebab kenapa? Ini penting. Jangan sampai yang di bawah kita disuruh berkhidmat, yang di atas berbagi-bagi kekuasaan. Saat ini NU sedang di atas panggung loh. Sedang memainkan peran. Siapa saja ngaku jadi NU ketika butuh rekomendasi dari NU. Salah satu contoh, banyak di antara kita ketika ada pemilihan MUI kah, pemilihan DMI kah, mereka ngaku orang NU, tapi ketika diundang oleh NU, mereka nggak pernah hadir. Naudzubillah min. Jangan ngaku-ngaku NU ketika butuh tanda tangan MWC. Iya betul nggak Ketewan? Betul Ketewan? Betul. Oh Ketewan betul. Iya. Makanya ke depan saya sudah sampaikan usul ke pimpinan PCNU. Kalau ada sesuatu untuk didelegasikan ke instansi swasta atau pemerintahan, saya minta rekomendasi dari ketua ranting dan ketua MBC supaya lahir orang tersebut mau ngurusin rantingnya. Beberapa saat lalu ketika pemilihan komisioner Basnas, Kiai Hasan Toha tahu ada tokoh Bekasi Utara nggak pernah cawe-cawe di NU, diundang nggak pernah mau, tapi tahu-tahu dapat rekomendasi dari PCNU menjadi kandidat komisioner Basnas. Saya protes, ini orang tinggalnya di Bekasi Utara,
tapi nggak pernah saya lihat wujudnya apa di kegiatan NU. Kalau bicara soal ilmu, mungkin beliau ilmunya lebih tinggi dari saya. Kalau bicara soal usia, usianya lebih sepuh dari saya. Tapi saat ini pimpinannya adalah saya. Kan begitu, Kiai. Ya. Maka dari itu usulan saya ini alhamdulillah direspon sama PCNU. Jadi ke depan setiap ada peluang-peluang yang ditugaskan di instansi yang lain harus rekomendasi dari pengurus ranting dan pengurus MBC. Supaya apa? Pengurus ranting ngomong, ini kalau mau tanda tangan ikut bantu NU-nya, rantingnya. Karena yang sudah-sudah ketika jadi ya cicing wae kan itu loh. Iya. Giliran kita butuh beliau-beliau ngilang kayak jin tomang. Iya. Tapi ketika ada maunya kita dicari-cari. Nah, kan begitu loh. Iya, biar kita anak muda kita harus punya prinsip kan itu loh. Nah, itu yang saya sampaikan ke pengurus PCNU. Supaya apa? Supaya ke depan bahwa orang-orang tokoh-tokoh tersebut harus punya kontribusi di ranting dan kecamatannya. Karena saat ini nanti ada juga Pak, itu untuk beasiswa ke Yaman, beasiswa ke Al-Azhar, itu ada rekomendasi dari PCNU. Saya minta juga rekomendasi sebelum sampai ke PCNU, rekomendasi dari ranting, dari MBC, baru dari tingkat cabang. Kalau rantingnya tidak tanda tangan, jangan ditandatanganin. Hargai kita yang berjuang di tingkat paling bawah. Kita ini kan yang ada di ranting, yang ada di MBC, yang ada setiap hari ngeluarin kantong kita kan untuk menghidupkan Nahdlatul Ulama. Kalau timbang isi kantong nggak apa-apa, terkadang sampai ribut sama istri gara-gara setiap ngaji pulangnya di atas jam 12 malam. Kalau pengurus ranting aja komplain, apalagi MWC. Iya. Kalau ranting kan satu kelurahan. Kalau saya di MWC 6 kelurahan. Satu hari ke sono, satu hari ke sini. Yang ini ngadu, yang ini ngadu. Digaji enggak. Ya kan? Makanya agak maklum kalau kadang ketua MWC agak temperamental. Ya kan ya. Karena memang kita harus dituntut menghidupkan organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi saya secara pribadi terima kasih kepada para kiai, para ustadz yang sudah menghidupkan Nahdlatul Ulama. Kita nggak bisa membalas apapun kecuali mudah-mudahan pergerakan kita, niat kita diakui oleh muassis Nahdlatul Ulama sehingga kita diakui menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari dan menjadi umatnya baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk LI ke depan kalau bisa jangan di dalam masjidnya, di serambi masjid kayak di samping. Besok di mana nih bulan depan nih? Marga Mulia. Nah, Marga Mulia kayaknya di sana NU-nya NU lama. Jadi yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong ketika acara LIMWC pengurus ranting ngasih tahu ke jamiahnya, ayo hadir tuan rumahnya Teluk Pucung, supaya nanti ketika ada acara di rantingnya sampean, yang lain juga gantian datang. Jangan maunya didatengin mulu kayak kuburan keramat. Iya nih, saya ada beberapa pengurus NU ya kayak kuburan keramat ya Imat. Tahu kuburan keramat ya Imat? Maunya disowanin mulu. Maunya diziarahin mulu. Ya, jadi jangan seperti kuburan keramat lah ya. Kita mau dia didatengin dan kita juga harus mendatangi. Insya Allah NU Bekasi Utara ke depan akan lebih baik lagi. Ada dua program. Yang pertama adalah mobil pelayanan umat. Ini sopirnya adalah Bang Entis dan Bang Rohman. Nah, sama dari Kali Abang Bang Gigin. Untuk wilayah Bekasi Utara sesuai dengan hasil rapat, bebas tanpa biaya, tapi dengan tujuan kota Bekasi. Ya,
dengan tujuan Kota Bekasi. Kiai Tiwan mau duluan? Saya udah tanda tangan. Oh iya. Iya. Ya. Kalau untuk wilayah Bekasi Utara itu ada uang sopir dan uang ganti bensinnya. Contoh Kecamatan Rawalumbu, atau Kabupaten Bekasi, ya, itu ganti uang bensin dan tip sopirnya saja. Kalau untuk keluar kota, ini supaya disampaikan, karena LI itu supaya jamiah juga paham apa yang sudah dilakukan oleh MBC dan apa yang akan dilakukan oleh MBC. Sesuai dengan hasil rapat, bahwa mobil pelayanan umat kalau untuk keluar kota, bagi pengurus NU dan pemegang koin NU, itu dikenakan biaya perawatan per 1 kilometernya Rp5.000. Itu sudah termasuk bensin, perawatan, tol, dan rokok sopir. Kalau tidak memiliki koin NU, per 1 kilometernya adalah Rp8.000. Itu separuh harga dari harga yang ditentukan oleh pihak rumah sakit yang ada di Kota Bekasi. Saya rasa itu akan lebih membantu. Dan satu lagi, Yai, kemarin ada komunikasi saya dengan salah satu pengurus RT di wilayah Margamulya. Ada 50 kakak dalam satu RT, dia belum punya rukun kematian, ya kan? Mereka siap diserahin kaleng NU, setiap harinya ngisi seikhlasnya, dan pengurus RT nanti mengkondisikan dan langsung hasilnya ditransfer ke Lazisnu ambulan. Nah, kompensasinya adalah ketika anggota keluarga yang sudah meninggal dunia, maka akan dibantu oleh MWC berupa kain kafan, pemandiannya, dan ambulannya ke pemakaman di Kota Bekasi. Gratis. Kita uji coba dulu nih, ya, uji coba dulu satu RT di wilayah Margamulya. Ini bukan ketua rantingnya, ketua MWC-nya yang turun langsung, ya, karena ketua rantingnya dosen. Ya. Ya, itu ada satu RT, ada 50 kakak. Saya berpikir kalau satu kaleng itu sehari 2.000, kali 30 hari 60.000, kali 50 berapa? 1 miliar kurang. Ya, pokoknya banyak. Ya. Yang terpenting bagi kita pengurus NU milenial, jalan dulu masalah kita perbaiki sambil jalan. Ya. Jalan dulu, ada masalah, ada kekurangan, kita perbaiki sambil berjalan. Jangan belum apa-apa rapat mulu kan gitu ya. Rapat mulu tapi tidak ada output yang dihasilkan. Ya. Saya mohon maaf, ada beberapa MWC yang musyawarah kerjanya ngabisin sampai 30 juta, Kiai. Di puncak. Iya. 30 juta musker 3 hari. Tapi tidak mendatangkan output yang nyata, yang real, yang bisa dimanfaatkan oleh warga Nahdliyin. Kalau kita teriak soal agama sudah banyak, tapi kalau ambulan ini dakwah secara diam-diam itu, ya. Makanya setiap hari mobil ambulan tuh keliling, Pak. Ya kadang di mana, keliling doang. Ngetem, ya. Iya. Nanti bensinnya habis, minta sama ketua Lazisnu. Iya. Iya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Barangkali sebelum ditutup doa, ada masukan, usulan yang nanti akan kita pertimbangkan untuk pergerakan NU Bekasi Utara. Terima kasih. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.